Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Nilai Kehidupan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Pemeliharaan Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6 berbunyi demikian. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Amin. Saudara, di dalam kehidupan ini seringkali kita menghadapi masa-masa yang sulit, di mana kelaparan, persoalan, tantangan-tantangan itu datang menerpa di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan berjanji menyertai kita di setiap musim kehidupan. Bahkan di saat sulit pun Dia berjanji memenuhi kebutuhan umatnya. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, dari kisah pengalaman Nabi Elia yang selama 3,5 tahun berada pada masa kekeringan, kelaparan, kita melihat beberapa cara pemeliharaan Tuhan yang luar biasa kepada anak-anaknya. Yang pertama, pemeliharaan Allah itu ternyata sesuai dengan kebutuhan kita. Tuhan berkata kepada Elia, pergilah ke sungai Kerit dan aku akan memelihara engkau dengan mengirimkan burung gagak yang akan datang memberi engkau makan. Pertanyaannya, kenapa sungai Kerit bukan sungai Yordan yang lebih besar? Karena kebutuhan yang perlu disuplai hanya untuk satu orang. Dan kalau sungai Kerit yang kecil saja cukup, mengapa harus sungai Yordan yang besar? Dan mengapa burung gagak bukan burung Raja Wali yang lebih gagah? Karena yang makan itu kan cuma Nabi Elia saja. Jadi karena kebutuhannya sedikit, Tuhan juga mensuplai sesuai dengan kebutuhan kita. Saudara, saya ingat satu kali saya mau khotbah pagi hari di gereja dan waktu saya turun dari mobil saya tarik kaos kaki saya karena agak melorot. Lalu saya pikir, aduh kaos kaki saya kurang bagus ini, sudah jelek, sudah lama. Nanti kalau sempat siang setelah habis kebaktian gereja dari pagi sampai siang menjelang ibadah berikutnya sore sampai malam, saya mau mampir toko dulu sebentar, saya mau beli kaos kaki. Tapi nggak sempat pikir panjang. Karena ibadah sudah dimulai dan selesai ibadah saya berdiri di depan pintu gereja menyalami jemaat yang ada. Tiba-tiba seorang ibu berkata begini, Pak, saya ingin kasih sesuatu tapi maaf jangan dilihat isinya harganya ya karena ini murah tapi saya ingin memberi. Ya saya bilang terima kasih ibu. Dia kasih kantong kresek warna hitam. Dan waktu saya buka kantong kresek itu isinya ada makanan sedikit. Dan kemudian di bawahnya ada satu benda. Saudara tahu apa? Sepasang kaos kaki. Saya tuh belum pernah dikasih orang hanya sepasang kaos kaki. Tapi hari itu saya menerimanya. Kaos kaki itu murah, saudara. Tapi saya hampir menangis. Bukan karena bagusnya warna kaos kaki itu. Tapi saya seakan disapa oleh Tuhan begini. Kamu yang penting melayani jemaat dengan sebaik mungkin. Soal persoalan kebutuhanmu kaos kaki, tenang, aku siapkan. Saya bahkan belum sempat berpikir panjang, belum sempat doa untuk kebutuhan ini. Tuhan sudah siapkan karena Tuhan memelihara kita sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua, pemeliharaan Allah itu seringkali tidak terduga. Saudara tahu yang dipakai Tuhan untuk mengantar adalah burung gagak. Burung gagak itu makanannya daging. Daging busuk pun dia makan, apalagi daging segar. Kalau yang nganter daging itu monyet lebih masuk akal karena monyet kan nggak doyan makan daging, dia suka makan pisang. Kenapa justru Tuhan pakai burung gagak? Karena seringkali pemeliharaan Tuhan itu tidak terduga, tidak masuk akal. Saya ingat ketika dalam rombongan misi kami melayani ke Pulau Nias, ada 22 orang peserta dan setelah melayani di kota Teluk Dalam, seminar hamba Tuhan, KKR malam, besoknya
kami kembali ke Gunung Sitoli karena kita akan berangkat naik pesawat ke Medan. Masih ada acara di sana sebelum kembali ke Jakarta. Nah, ternyata ketika kami sudah tiba di bandara di Gunung Sitoli, kira-kira 2,5 jam dari tempat semula, dan mobil sewaan kami sudah suruh pulang, ternyata pesawatnya delay, lama-lama ada pengumuman di-cancel semuanya. Dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. Karena apa? Asap akibat kebakaran hutan yang ada di Sumatera itu melanda juga Nias. Sehingga tidak ada pesawat yang berani terbang. Wah, kita terkatung-katung 22 orang. Mobil sudah tidak ada. Tempat di mana kita nginap kita nggak tahu. Kita nggak punya orang yang bisa jadi petunjuk jalan. Kita bingung, saudara sekalian. Tapi di tengah kebingungan itu saya keluar masuk airport, tiba-tiba ada orang yang menyapa saya. Pak Rubin kok ada di sini? Oh iya Pak, saya KKR 2,5 jam dari sini. Tapi sekarang udah mau ke Medan. Wah nggak bisa Pak, saya lagi nunggu orang dari Medan mau ke sini. Tapi pesawatnya balik lagi. Nah itu kalau pesawatnya turun saya naik. Gara-gara dia nggak turun saya nggak bisa naik. Lah jadi Bapak sekarang di mana? Saya juga bingung nggak tahu mau kemana nih. Oh ya udah, saya antar saja ke hotel. Bagaimana? Dia bilang, waduh terima kasih sekali. Tapi saya nggak sendirian Pak. Rombongan saya 22 orang. Oh 22 katanya. Ya udahlah nggak apa-apa dah. Lalu dia telepon istrinya, anaknya, bawa mobil, saudara-saudara. Dan kemudian kami dibawa semuanya ke sebuah hotel yang bagus yang ada di kota itu. Kemudian kita diajak pergi ke rumah makan. Dan dia bilang, ya udah Pak, pokoknya tenang, sudah ada hotelnya, sudah bisa makan, ya tinggal tunggu. Ya. Hari ketiga kita baru bisa berangkat, saudara sekalian. Nah, tetapi Tuhan memelihara kita dengan pertolongan yang seringkali tidak terduga. Dipertemukan dengan orang yang tidak pernah kami pikirkan. Dia hanya bilang, saya sering lihat Bapak khotbah di TV. Dan dia mengulurkan tangan untuk menolong kami. Saudara, ketika kita mau keluar pada hari ketiga dari hotel tersebut dan melanjutkan perjalanan, kita mau bayar. Pemilik hotel berkata, sudah dibayar Pak oleh Bapak yang hari pertama mengantar Anda. Wah, saya cari Bapak itu. Dan saya bilang, Pak jangan dibayarin, kita ada uang untuk bisa bayar. Kita udah ditunjukkan, diantar ke hotel, ini aja udah syukur banget. Dia bilang, saya tahu Pak, tapi waktu itu saya merasa Tuhan bilang, ini jatah kamu yang harus bayarin. Jadi bayangkan saudara sekalian, 11 kamar selama berapa hari dia bayar dengan cara yang tidak masuk akal. Dan kita tidak pernah berpikir, karena Tuhan sediakan semua tepat pada waktunya. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan akan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Apapun keperluanmu, pemeliharaan Tuhan berlaku dalam hidup saudara sesuai dengan kebutuhanmu dan melalui cara yang seringkali tidak terduga. Yang ketiga, pemeliharaan Allah itu tepat pada waktunya. Dikatakan burung gagak itu datang pagi dan petang bawa makanan. Burung gagak gak punya arloji, tapi dia gak pernah telat. Dia selalu datang pagi dan petang bawa roti, dilapis dengan daging yang enak. Saudara, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktu kita membutuhkannya. Begitu juga kalau engkau mempunyai sebuah kebutuhan, berdoalah kepada Tuhan. On time, tepat pada waktunya, Tuhan akan siapkan. Saya ingat sepasang suami istri yang baru menikah dan kemudian mereka mau KPR rumah. Dan kemudian ketika persyaratannya ditentukan, ternyata ketika mereka mau mencicil sekian juta rupiah per bulan, kan harus tunjukkan gajinya suami istri itu. Ternyata dari petugas KPR berkata, wah ini masih kurang kalau permintaan membayarnya sekian juta per bulan. Gaji Anda kurang besar. Nah kemudian mereka pulang, mereka runding, mereka tanya teman, beberapa bilang udahlah dinaikin aja, di-upgrade aja. Kan gak apa-apa kan, orang gak tahu. Tapi mereka merasa tidak sejahtera katanya. Lalu mereka doa, apa yang terjadi? Dalam beberapa hari kemudian tanpa mereka duga, suami dan istri kedua-duanya gajinya itu dinaikkan dari kantor.
dia mendapatkan honor yang terkini. Dan ternyata itu persis dengan jumlah yang harus mereka miliki untuk melakukan pembayaran dengan nominal sekian setiap bulan. Dan mereka sangat bersyukur karena Tuhan menolong tepat pada waktunya. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Saudara-saudara, dan yang keempat, pertolongan Tuhan itu cara pemeliharaannya berkesinambungan. Artinya continue, terus-menerus. Karena Tuhan yang membawa Nabi Elia ke Kerit. Tapi kemudian Tuhan berkata, sekarang pergilah ke Sarfat dan ada seorang janda yang akan memberi engkau makan. Kalau misalnya saudara pernah ditolong Tuhan, engkau bisa membuka toko piringan hitam katakan. Sehingga engkau bisa menyekolahkan anak, membiayai kehidupan keluarga dengan jualan piringan hitam. Tapi piringan hitam itu satu kali akan menjadi seperti sungai Kerit yang kering. Tidak ada lagi orang yang jualan piringan hitam. Nah saudara harus tahu cara alam memelihara. Sumbernya sama, caranya, bentuknya mungkin berbeda. Engkau tidak lagi jualan piringan hitam, engkau jualan kaset. Kalau kaset udah nggak laku, jualan CD. CD udah mulai turun, nanti ada lagi melalui online dan sebagainya. Tuhan ingin agar kita mengembangkan kreativitas kita di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi pemeliharanya adalah Tuhan itu sendiri. Dan sifatnya berkesinambungan. Nah kalau saya baca selanjutnya di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 13-16. Elia dipelihara oleh Tuhan melalui janda Sarfat. Saya bacakan firman Tuhan begini. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, ketika Elia sampai di Sarfat, dia bilang kepada seorang janda yang dia tidak kenal, kasih aku sepotong roti. Janda itu bilang, aku nggak punya apa-apa, cuma minyak sedikit dan tepung segenggam. Aku akan buat roti, saya dan anakku makan, dan besok kami mati karena besok kami tidak tahu lagi apa yang harus kami makan. Kalau kamu minta hari ini, kami nggak jadi mati besok, kami matinya hari ini. Karena kita udah sangat lapar juga sekarang. Tapi Elia bilang, berikan terlebih dahulu kepadaku. Dan firman Tuhan berkata, minyak itu dan tepungnya tidak akan habis sampai masa kelaparan ini habis. Janda ini belum tahu ini siapa, tapi dia taat. Yang pertama saya melihat kalau kita ingin mengalami berkat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, kita harus mengimani firman. Dia beriman apa yang disampaikan Nabi Tuhan adalah sesuatu yang berasal dari Allah, dan ketika dia lakukannya, mujizat terjadi. Nah di dalam Amsal 3 ayat yang kelima dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan mau kita tidak hanya mengandalkan rasio, tetapi mengandalkan Tuhan yang walaupun tidak anti rasio, dia melampaui logika kita, melampaui pemikiran kita. Kalau engkau hanya menimbang segala sesuatu secara rasional, engkau terbatas. Bukan berarti tidak boleh pakai pemikiran, harus. Tetapi percayalah ada unsur ilahi yang bisa melakukan mujizat ketika firman-Nya disampaikan. Contohnya dalam Amsal 11 ayat 24 dan 25 dikatakan, ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada orang yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi, dia diberi kelimpahan. Guru TK kita mengajar hemat pangkal kaya. Tapi Alkitab bilang ada orang hemat malah miskin. Ada orang yang memberi malah berkelimpahan. Jadi mana yang saudara mau pegang? Perkataan guru TK, hemat pangkal kaya, atau firman Tuhan, memberi pangkal kaya? Nah kalau saudara hanya menggunakan logika, hemat dong supaya kita bisa kaya. Itu lebih logik. Tetapi ketika firman berkata, menabur, berkorban, memberi, aku akan berkati dengan berkelimpahan, menyebar harta dan bertambah kaya. Ketika engkau mengandalkan Tuhan sepenuhnya dan menaruh harapanmu kepada
Dia dan janji-janjinya, engkau sungguh-sungguh beriman kepada firman, maka engkau akan melihat kuasa Allah. Yang kedua, seperti janda Sarfat, rahasia untuk mengalami berkat pemeliharaan Allah itu adalah kalau kita mendahulukan pekerjaan Tuhan. Dia pengen makan, tapi ketika dia lihat ada nabi yang membutuhkan, dia memberikan jatahnya itu lebih dulu, memprioritaskan hamba Tuhan ini. Saudara, seringkali mujizat terjadi ketika kita mendahulukan pekerjaan Tuhan lebih daripada kebutuhan kita. Kepentingan Tuhan dan pekerjaannya lebih utama daripada kepentingan kita dan pekerjaan kita. Contoh Alkitab adalah Petrus yang menjala ikan sepanjang malam, gagal, tidak berhasil apa-apa. Ketika dia sedang membasuh jala yang kosong, Yesus pinjam perahunya untuk mengajar orang banyak. Bayangkan, dia udah kecewa, udah capek, ada orang minta tolong lagi. Tapi Petrus itu luar biasa, dia pinjamkan perahunya dan Yesus berkhotbah, berarti dia mendengar firman juga di sana kan. Dan setelah dia mendahulukan Tuhan dan pekerjaannya, Tuhan berkata, tolakkan perahumu ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Dan ketika dia melakukannya, dia dapat ikan dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dia harus berbagi kepada perahu-perahu yang ada di sekitarnya. Saudara, Tuhan tidak pernah berhutang. Kalau kita menomorsatukan Tuhan, melayani Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Pikirkan pekerjaan Tuhan dan Tuhan akan memikirkan pekerjaanmu. Pikirkan rumah Tuhan dan Tuhan akan memikirkan rumah tanggamu. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa rahasia supaya kita mengalami berkat pemeliharaan Allah yang luar biasa itu? Yang ketiga, kita harus melakukan bagiannya dengan setia. Jadi mengimani firman, mendahulukan pekerjaan Tuhan, dan melakukan bagiannya dengan setia. Maksudnya apa? Janda ini mengambil tepung dan minyak itu lalu membuatnya roti bundar. Artinya dia harus memasak. Dan sebelum memasak dengan api, dia harus cari kayu-kayu bakar untuk kemudian dia jadikan sebagai alat supaya api itu bisa menyala. Berarti Tuhan memberkati kita ketika kita tidak hanya diam saja, tidak hanya nganggur, bermalas-malasan, tetapi bekerja, melakukan bagian kita dengan setia. Dalam Kejadian 26 dikatakan bahwa Ishak mengalami masa kelaparan dalam zaman hidupnya. Tetapi kemudian dikatakan di ayat 12 dan 13 dari Kejadian 26, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu dia diberkati Tuhan 100 kali lipat ganda. Saudara, Ishak mengharapkan berkat Tuhan, tapi dia harus menabur. Dan ketika dia menabur pada masa sulit, Tuhan melipat gandakan berkatnya. Sehingga dia menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga dia menjadi sangat kaya. Orang yang menabur baru akan menuai. Nah, kalau saudara ingin diberkati, saudara harus bekerja. Kerja keras, tapi jangan lupa kerja cerdas. Minta hikmat Tuhan untuk mengatasi segala perkara. Saudara, saya yakin kalau kita melakukan bagian kita dengan setia, mujizat pelipat gandaan itu akan terjadi dalam hidup kita. Ingatkah saudara peristiwa di mana seorang anak kecil memberikan 5 roti dan 2 ikan, dan Yesus membuat mujizat, mengubahnya menjadi berkat, menjadi 5.000 orang laki-laki bisa makan, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan, mengangkatnya ke atas, apa tiba-tiba 5 roti itu berubah jadi 5 roti raksasa? Tidak. Mujizatnya tidak terjadi bahkan selesai Yesus berdoa. Tetapi setelah Yesus berdoa, dia mulai membagi-bagikannya. Roti yang didoakan tetap kecil, ikan yang didoakan tetap kecil, tidak jadi besar. Tapi ketika dibagi, tidak habis-habis, tidak habis-habis, tidak habis-habis. Seperti kalau saudara menyalakan lilin, lalu saudara bagikan api lilin itu kepada 100 orang yang lain. Maka api itu akan menyebar, tapi apimu sendiri tidak akan tambah berkurang. Begitu juga Tuhan ingin agar kita belajar memberi, bukan pada waktu kita kelimpahan. Ada orang bilang, Pak Pendeta doakan saya supaya jadi konglomerat, nanti saya sumbang gereja. Bukan itu caranya Tuhan. Walaupun engkau hanya punya 5 roti dan 2 ikan, belajar memberi. Ketika engkau membagi, rotinya tidak habis-habis, ikannya tidak habis-habis, sampai seluruh kebutuhan terpenuhi. Karena itulah caranya Tuhan untuk memelihara hidup kita. Apakah ada di antara Anda yang hari ini sedang mengalami pergumulan, engkau membutuhkan sesuatu, tetapi engkau belum mempunyainya?
Tuhan yang memelihara Elia, Tuhan yang memelihara janda Sarfat, Tuhan yang memelihara orang banyak hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, adalah Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Dan kalau saudara percaya, saudara juga akan dipelihara Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.